warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revika Taurizal Alfiana dan partner saya yaitu Imron Abdul Rauf dari kelompok 49 sesi Selasa 1. Di sini kami akan mempresentasikan dari Laboratorium Simulasi Komputer tentang analisis simulasi sistem pada produksi sepatu di PT Muda Kurnia dengan bantuan software ProModel. Pendahuluan. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Kelancaran proses produksi sangat diutamakan dalam suatu industri, agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sehingga tidak menimbulkan sebuah kerugian dari pabriknya sendiri. Untuk ProModel sendiri merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows yang disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dan seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup dan membuat simulasinya semakin nyata. ProModel menyediakan bagi para insinyur dan manajer kesempatan untuk membaca dan mencoba ide-ide baru untuk mendesain sebuah sistem atau memperbaiki sebelum menyediakan waktu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat atau merubah sistem aktual yang ada. Adapun permasalahan yang diangkat pada studi kasus kali ini, yaitu permasalahan yang terjadi di PT Muda Kurnia merupakan banyaknya antrian yang disebabkan oleh kebutuhan di PT Kurnia akan produksi yang melebihi kapasitas dari PT karena bahan baku dan jumlahnya terbatas. Dengan demikian, bahan baku yang datang tidak segera diproses dan menyebabkan penumpukan produksi karena jumlah mesin dan karyawan yang tidak mampu untuk menampung banyaknya permintaan yang mengantri di PT Muda Kurnia. Oleh karena itu, akan dilakukan sebuah penelitian untuk mengoptimalkan produksi pada PT Muda Kurnia, sehingga dapat meminimasi waktu pembuatan dan memaksimalkan jumlah produksi yang dapat dibuat dengan menggunakan bantuan software ProModel. Adapun metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini merupakan sebuah langkah awal untuk memperoleh data yang akan diolah dengan menggunakan software ProModel. Tujuan daripada metode ini adalah untuk mengoptimalkan produksi pada PT Muda Kurnia sehingga dapat meminimasi waktu pembuatan dan memaksimalkan jumlah produksi. Adapun tahap pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengumpulan data untuk bahan baku, upper compounding cutting, sewing, outsole production, insole production, finishing, dan yang terakhir adalah packing. Nah, berikut ini merupakan data aktivitas dari pabrik sepatu. Untuk pertama, bahan baku masuk, di mana pengukurannya ini dilakukan 10 kali repetisi dengan satuan menit, dan diperoleh untuk bahan baku masuk diperoleh rata-rata 1,5 menit, untuk upper compounding cutting diperoleh 5 menit, sewing diperoleh 1,4 menit, outsole production 1,5 menit, insole production 2,5 menit, finishing 3 menit, packing 3,7 menit. Untuk hasil dan pembahasan. Replikasi aktivitas pabrik sepatu diperoleh replikasi yang pertama dengan total waktu 16,72, replikasi kedua 16,66, replikasi ketiga 16,41, replikasi keempat 16,95, replikasi kelima 16,28, replikasi keenam 16,61, replikasi ketujuh 17,64, replikasi kedelapan 16,81, replikasi ke-9 17,54, replikasi ke-10 16,76. Dengan rata-rata 16,83 dengan standar deviasi 0,44
dan varians 0,19 dengan perhitungan di mana N sama dengan 10 dan N-1 adalah 9. Dengan confident level 95%, dengan alpha 1 min 95%, yaitu 5% diperoleh 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Dengan half weight yaitu 0,0314, dengan betanya yaitu 0,0314, dan N aksen yaitu 2,742. Di mana hal ini membuktikan bahwa terjadinya sebuah replikasi sebanyak 3 kali. Dan yang selanjutnya yaitu perbandingan antara output real system dan promodelnya sendiri. Untuk replikasi pertama yaitu real system terdapat 19 menit dan untuk promodelnya 16,72, dan untuk replikasi kedua 17 menit dan untuk promodel 16,66, replikasi ketiga 22 untuk real system dan 16,41. Dengan standar deviasi real system adalah 19 dan standar deviasi pada promodel adalah 16,59. Standar deviasi untuk real system yaitu 2,5 dan untuk promodel 0,16. Untuk varian sendiri yaitu untuk real system 6,3 dan untuk promodel 0,027 dengan N real system yaitu 3 dan N promodel juga sama 3 dan N-1 sama-sama 2. Dan untuk perhitungannya di mana H0 yaitu yang merupakan mu1 sampai mu2 sama dengan 0. Untuk H1, mu1 sampai dengan mu2 tidak sama dengan 0, dengan alfa 0,05. Maka diperoleh dari tabel distribusi T bahwa diperoleh alfa per 2 yaitu 4,3, dengan HW yaitu negatif 3,51 kurang dari sama dengan mu1 sampai dengan mu2 kurang dari 8,98. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima karena nilai K itu berada di antara nilai 0 di dalam pada rentang mu1 sampai dengan mu2, sehingga dapat dikatakan bahwa yang diartikan tidak ada perbedaan dari antara real system dan promodelnya sendiri, meskipun di sini terjadi sebuah perbedaan yang signifikan dari 19 ke 16. Namun hal tersebut ternyata disimpulkan oleh promodel dan hasil hitungannya, yaitu antara waktu real system dan simulasi hasil output dengan software promodel dinyatakan valid. Dan berikut ini merupakan output simulasi dari promodel sendiri. Yang pertama yaitu bahan baku masuk, setelah itu dilakukan sebuah upper component cutting, yang selanjutnya yaitu sheeting, yang selanjutnya yaitu outsole production, masuk kepada insole production, lalu dalam tahap finishing, dan yang selanjutnya yaitu adalah packing. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu setelah dilakukan sebuah pengolahan data menggunakan software promodel, diketahui tidak terdapat antrian yang menyebabkan penumpukan proses produksi di PT Muda Kurnia. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 diterima, yang menunjukkan bahwa waktu yang ada pada keadaan sebenarnya atau keadaan real tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat, karena nilai K sama dengan 0 berada di dalam rentang mu1 sampai dengan mu2. Dengan hasil ini, penelitian dapat mensimulasikan proses produksi dari awal kedatangan bahan baku sampai dengan pemasaran di PT Muda Kurnia dinyatakan valid. Maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi dari awal bahan baku datang sampai proses pemasaran di PT Muda Kurnia dengan dilakukan secara real. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengaplikasian software promodel untuk mendapatkan hasil output yang telah saya jelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang menjelaskan tentang penggunaan dari model. Oke, lalu kita klik
terus maupun dua dan mau bebas akan mau apa kita ganti ke meter lalu oke lalu kita pergi ke build creation selanjutnya kita mau memberi gambar terlebih dahulu ya. Pertama yaitu kita klik ini serah mana kita tulis lagi komennya itu bilang terlebih dahulu dengan nama kita tulis di sini nama di akhirnya kita klik ini lagi ini nanti checklist kembali dan kita pilih gambar yang kita mau pilih oke kita sharing semuanya lalu kita mulai lagi ini sama sampai kita jadi itu proses ini masih kepotong ya kita besarin lagi ukurannya kita lihat oke tapi kita gambar solution ya pilih gambar kembali terus pilih gambar apa dan pilih solid production
kita pilih. Oke, selanjutnya kita ke build lalu entity kita mau pilih beberapa. Nah, di sini nggak ada gambar sepatu, kita pilih terserah. Kita pilih nama. Oke, sebelum kita pergi ke depan, depan kita pilih itu satu. Ini sama terkesan berpraktek atau seperti ini. Setelah ini kita pergi ke build lalu ke proses. Destinasi kita pergi ke perkembangan dana kita dari kontak masuk menuju ke upper pembentukan. Kita logic, kita pergi ke titik atau start state.
memasukkan data terlebih dahulu. Oke, dan ini kita enter terlebih dahulu. Akan muncul autofit, kita klik, kita pilih discrete distribution. Oke, nah, kita pilih yang paling besar, yaitu poison. Kita ekspor. Kita start kita N3 promo dan terlebih dahulu. Kita pilih poison, tulisan 3, ini oke. Silang, kita minimize, kita pergi ke palu, kita ke move forward, with master, terus kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, setelah membuat data tadi tersebut, kita pergi ke simulation, lalu kita option, kita random kita sudah 8 ya, terus number replication 10, lalu kita oke, lalu kita simulation terus run. Nah, kita bisa percepat ini, set. Nah, setelah selesai kita klik yes, ini nanti di screenshot masukkan ke laporan. Kita average ganti ke all, lalu oke. Nah, ini kita lihat entity activity. Nah, ini average time system. Set ini semua. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.